Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan dan budaya organisasi yang merupakan bab 7 dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Pengembangan dan budaya organisasi, hal-hal yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pengertian dan rancangan organisasi. Kemudian saya akan membahas mengenai jenis-jenis organisasi, bagaimana apa itu pengembangan organisasi dan seperti apa budaya organisasi. Baik, saya bahas yang pertama, pengertian dan rancangan organisasi. Pengertian dan rancangan organisasi. Organisasi seperti yang Anda ketahui bersama, sekelompok individu-individu atau banyak individu yang berkumpul menjadi sebuah kelompok, yang menjadi sebuah wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Nah, itu adalah pengertian daripada tujuan, pengertian daripada organisasi. Dimensi daripada organisasi itu adalah kemajmukan. Majmuk berarti banyak ya, fungsinya kan banyak kalau dalam organisasi. Pekerjaannya juga banyak, jumlah lapisannya banyak, lapisan vertikal, horizontal. Maksudnya seperti apa lapisan horizontal dan vertikal? Ke atas ini kan banyak vertikal ya, tuh seperti ini ya. Horizontal kan juga banyak, ada beberapa ini. Artinya kemajmukan, baik fungsi, pekerjaan, jumlah lapisan di dalam bagian organisasi juga biasanya juga banyak, begitu ya. Bagian-bagiannya banyak. Itu adalah dimensi daripada organisasi, yaitu kemajmukan. Yang kedua, formalitas. Sebuah organisasi tentunya akan ada di sana sebuah aturan yang tentunya akan, namanya aturan itu membatasi ruang gerak. Lampu merah disuruh berhenti, harusnya Anda bisa jalan, tetapi dengan adanya aturan itu Anda membatasi ruang gerak sampean, sehingga sampean harus berhenti. Nah, seperti itu. Kebijakan dan juga prosedur. Nah, biasanya organisasi yang kecil itu dicirikan dengan formalitas yang rendah atau formalisasi rendah. Artinya apa? Kebijakannya nggak terlalu banyak, prosedurnya nggak terlalu rumit seperti perusahaan besar, aturannya juga nggak terlalu banyak seperti perusahaan-perusahaan yang besar pada umumnya. Jadi semakin besar perusahaan, maka akan semakin tinggi formalitasnya. Kemudian yang ketiga, dimensi organisasi adalah sentralisasi versus desentralisasi. Apa itu? Berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan yang dikatakan sebagai desentralisasi itu adalah memberikan atau mendelegasikan keputusan kepada karyawan di bawahnya. Kalau sentralisasi itu mengambil keputusan, yang mengambil keputusan adalah kewenangan dari atasan, tersentral. Dari sentralisasi itu adalah yang mengambil keputusan adalah atasan saja. Tapi kalau desentralisasi itu sebaliknya, yaitu banyak mendelegasikan wewenang, tanggung jawab untuk mengambil keputusan itu ke lini yang bawah, di bawahnya begitu. Kemudian rancangan organisasi atau desain organisasi. Macam-macam struktur organisasi, desain atau struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu ada organisasi yang pertama saya bahas organisasi sederhana. Seperti apa itu? Pemilik atau manajer perusahaan ada pekerja. Contoh misalnya saya sebagai penjual bakso yang awalnya saya hanya memperkerjakan satu orang saja untuk pelayan, saya yang masak, saya yang meracik bumbu dan sebagainya, kemudian ada satu pelayan yang memberikan baksonya kepada pelanggan. Nah, kemudian saya dengan beberapa pekerja. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh daripada struktur organisasi yang sederhana. Kemudian yang kedua, struktur organisasi fungsional. Artinya apa? Sesuai namanya, berdasarkan fungsinya. Jadi
struktur organisasi itu dibuat berdasarkan fungsinya. Fungsi apa itu? Kalau di dalam perusahaan itu kan ada produksi, fungsi pemasaran, fungsi research and development. Nah, itu diklasifikasikan strukturnya berdasarkan fungsi. Jadi misalnya di sini adalah fungsi pemasaran, ada direktur pemasaran. Fungsi operasional, ada direktur operasional. Nah, fungsi keuangan, ada direktur keuangan. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah struktur organisasi berdasarkan fungsinya. Kemudian, kalau struktur organisasi berdasarkan divisinya sama. Kalau tadi fungsional berdasarkan fungsinya, kalau divisi itu diklasifikasikan, strukturnya diklasifikasikan berdasarkan divisi. Divisi produk A, divisi produk B. Contoh misalkan perusahaan yang memproduksi produk A dan produk B, maka ada divisi untuk yang memimpin produk A dan ada yang memimpin produk B. Nah, itu adalah disebut sebagai struktur divisional, yang bawahnya ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, begitu. Nah, itu adalah struktur divisional. Beda sama fungsional. Kalau fungsional dibagi berdasarkan fungsi. Kalau divisional dibagi berdasarkan divisinya, divisi produknya. Baik, selanjutnya adalah struktur matriks. Struktur matriks itu Anda bisa melihat bulat-bulatan di sini. Nah, ini merupakan karyawan. Contoh adalah karyawan. Nah, satu karyawan ini bisa bertanggung jawab kepada dua atasan. Nah, kalau yang tadi itu kan ini bertanggung jawab kepada atas di bawahnya. Satu, tetapi kalau struktur matriks tidak demikian. Struktur matriks satu orang bertanggung jawab kepada ini sama ini. Jadi ada dua pimpinan di atasnya. Contohnya adalah di dalam aplikasi di dalam perusahaan itu misalkan dosen. Dosen bertanggung jawab kepada di universitas nggih. Jadi dosen bertanggung jawab kepada dekan. Dan juga bertanggung jawab juga kepada kepegawaian. Mereka berdua bertanggung jawab kepada rektor. Nah, seperti itu. Jadi berbeda-beda. Jadi yang mana struktur organisasi yang kita gunakan ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita gitu ya. Kalau misalnya kita banyak divisi produknya ya kita bisa menggunakan struktur divisional. Nah, tergantung daripada seperti apa perusahaan kita. Kemudian struktur jaringan. Struktur jaringan itu contohnya misalnya seperti ini. Anda ini adalah perusahaan Anda. Perusahaan Anda adalah perusahaan mobil misalkan. Maka untuk Anda tidak membuat produknya atau mobilnya itu dari A sampai Z, tidak. Untuk bagian rodanya, Samian bekerja sama dengan perusahaan A misalkan. Perusahaan bekerja sama dengan perusahaan A untuk memproduksi kontrak selama 10 tahun misalkan untuk memproduksi roda mobil sesuai dengan spesifikasi yang sudah Anda inginkan. Kemudian untuk yang bodi mobilnya Anda bekerja sama dengan perusahaan B. Demikian juga untuk spek-spek yang lain. Kemudian ada juga bagian perakitan atau mungkin Anda yang bagian merakit sendiri. Perakitannya di tempat Anda. Nah, ini adalah namanya disebut struktur jaringan. Nah, ini adalah macam-macam struktur yang ada di dalam organisasi. Kemudian kalau macam-macam organisasi dilihat dari ininya lingkungannya sesuai dengan dimensinya dan sebagainya tadi. Jenis-jenis organisasi itu adalah organisasi mekanik dan organisasi organik. Organisasi mekanik itu cocok jika diaplikasikan pada kondisi lingkungan yang stabil. Jenis organisasi mekanik ini dicirikan oleh sentralisasi pengambilan keputusan. Artinya apa? Sentralisasi pengambilan keputusan berarti pengambilan keputusan banyak dilakukan oleh manajemen puncak dan kemudian aturan prosedur kebijakannya itu sangat tinggi, ketat seperti itu, banyak. Itu adalah mekanik. Nah, struktur mekanik ini atau organisasi mekanik ini baik atau cocok
diaplikasikan pada kondisi lingkungan yang stabil. Kenapa? Karena pada kondisi lingkungan yang stabil itu tidak terlalu banyak persaingan, sehingga meskipun dengan adanya pengambilan keputusan yang tersentralisasi tidak akan menghambat prosesnya. Contohnya begini, pengambilan keputusan yang tersentralisasi adalah yang membuat keputusan adalah atasan. Nah, pada kondisi lingkungan yang stabil itu keputusan tidak selalu atau jarang harus cepat diputuskan karena tidak kurang adanya persaingan, sehingga keputusan nggak perlu buru-buru, santai, sehingga bisa menunggu. Misalkan atasan kita lagi nggak ada, atasan kita lagi berlibur atau apa, kita bisa menunggu. Jadi sentralisasi pengambilan keputusannya itu masih bisa dilakukan. Nah, kemudian formalitasnya tinggi. Misalkan untuk membuat sebuah kebijakan A harus minta persetujuan dari 5 atau 6 bangku di atasnya atau 6 meja di atasnya, tanda tangan ACC dari 6 orang di atas kita, misalkan seperti itu. Itu tidak masalah. Karena apa? Karena lingkungannya stabil, kita nggak perlu harus cepat-cepat mengambil keputusan, kita nggak perlu mengambil kebijakan begitu, harus melakukan tindakan yang harus cepat seperti kita dalam posisi persaingan yang tinggi begitu. Nah, berbeda kalau misalnya pada sistem organik. Sistem organik itu dicirikan oleh desentralisasi pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusannya itu banyak diberikan kepada bawahan untuk bisa mengambil kebijakan tertentu. Nah, kenapa itu dilakukan? Supaya mereka bisa cepat bertindak. Jadi bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena di situ banyak diaplikasikan atau cocok diaplikasikan pada lingkungan yang dinamis, karena banyak sekali persaingan. Sehingga seorang marketing misalkan bisa memutuskan sendiri, oh seperti apa yang mau di-guide-nya, orang seperti apa, nah seperti itu. Enggak terlalu harus prosedur yang banyak yang akan mengurangi atau membatasi ruang gerak dia. Dia bisa bebas berkarya, dia bisa bebas mengambil keputusan sesuai dengan pendelegasian keputusan yang diberikan kepadanya. Nah, begitu. Jadi kondisi kerja yang dinamis, contohnya misalkan HP. Anda tahu kalau produksi HP 1 tahun bisa 2 atau 3 kali seri begitu ya pada perusahaan yang sama begitu. Nah, otomatis kan, dan juga persaingannya juga banyak. Otomatis pengambilan keputusan harus cepat. Kalau nggak cepat-cepat ngambil keputusan, maka kita bisa kehilangan peluang. Sehingga konsep yang namanya sentralisasi pengambilan keputusan kurang cocok. Kenapa? Kalau harus menunggu satu atasan saja atau menunggu beberapa atasan harus tanda tangan 5 meja di atasnya, maka kita nggak selesai-selesai ngambil keputusan. Ya kalau orangnya ada untuk tanda tangan. Lah kalau enggak, nah seperti itu. Jadi desentralisasi pengambilan keputusan. Karyawan lebih bawah punya kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Kenapa? Karena lingkungannya labil, lingkungannya cepat berubah, lingkungannya dinamis, sehingga perlu pembuatan keputusan yang lebih cepat. Nah seperti itu. Jadi kenapa organisasi mekanik itu banyak diaplikasikan pada kondisi lingkungan yang stabil dan struktur organisasi organik itu banyak dilakukan, diaplikasikan pada kondisi kerja yang dinamis atau labil atau tidak pasti. Kemudian jenis organisasi yang lain itu ada yang disebut organisasi campuran dengan dominasi teknologi. Jadi yang di sini adalah dominasi teknologi. Jadi dicirikan oleh apa? Formalitas di bidang pemasarannya tinggi, bidang teknologinya rendah. Nah, kalau orientasi ke teknologinya rendah, jadi contohnya seperti ini. Jadi dia research and development-nya nggak terlalu dikembangkan karena mungkin sekarang penjualannya kurang, sehingga dia lebih pada pengembangan pada pemasaran. Jadi dia memperkuat di bidang pemasarannya. Kemudian kalau organisasi campuran dengan dominasi pasar, sebaliknya formalisasi di bidang teknologi tinggi, bidang pemasarannya rendah. Nah, karena sekarang kita nggak terlalu ke bidang pemasaran karena memang permintaan kita udah banyak begitu ya. Jadi kita fokusnya ke research and development-nya misalkan. Seperti itu nggih. Kemudian poin selanjutnya saya bahas tentang pengembangan organisasi. Apa itu pengembangan organisasi? Yaitu proses sadar dan terencana. Yang namanya mengembangkan sebuah organisasi ya harus sadar untuk dalam mengembangkannya dan melakukan rencana yang benar untuk mengembangkan sebuah organisasi.
mengembangkan kemampuan organisasi, maksudnya untuk efisiensi, efektivitas, dan kesehatan organisasi. Yang disebut efisien itu pengeluarannya sedikit, dapat penghasilannya lebih maksimal. Kemudian kalau itu efisiensi, kalau efektivitas memaksimalkan pencapaian tujuan, kita bisa mencapai tujuan yang maksimal. Kemudian kalau kesehatan organisasi yang sehat, dikatakan sehat itu adalah organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, organisasi yang memiliki kelompok-kelompok atau individu-individu di dalam organisasi itu merasa memiliki satu identitas, dan memiliki satu tujuan yang sama. Teknik yang dapat digunakan untuk mengembangkan organisasi, yang pertama adalah balikan survei. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan kerjasama dengan psikolog begitu ya, atau juga bisa mengembangkan kuesioner begitu. Kita mengembangkan kuesioner, membuat kuesioner, kemudian kuesioner itu diberikan kepada seluruh anggota organisasi, disuruh memberikan apa hal yang positif yang perlu dikembangkan oleh organisasi dan apa hal yang harus dihilangkan di dalam kejelekan di dalam sebuah organisasi. Nah, itu dianalisa, bisa bekerja sama dengan psikolog juga begitu untuk menganalisa dan juga mengambil kesimpulan hal-hal apa yang perlu dikembangkan oleh organisasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, konsultasi prosesnya, atau bisa dengan kita mengundang pihak konsultan. Kemudian misalnya mengundang beberapa konsultan, kemudian kita melakukan tindakan, mereka disuruh menganalisa begitu, sehingga mereka memberikan advice ke kita hal yang perlu dikembangkan apa, kekurangannya kita apa. Team building juga demikian, untuk bisa mengembangkan organisasi itu juga ada jadi mengembangkan sebuah tim di sini yang pertama adalah dengan teknik analisis peran. Jadi kamu sebagai anggota organisasi, kamu mempertegas. Jadi setiap individu dipertegas tugas dan kewajibannya itu apa, kemudian dikaji prestasi kerjanya seperti apa yang baik, apa yang kurang. Nah, yang baik itu dipertahankan atau dikembangkan, yang kurang adalah dihilangkan, seperti itu. Apa yang jelek adalah dihilangkan. Nah, itu adalah cara untuk mengembangkan organisasi dengan team building. Kemudian budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu apa sih? Budaya organisasi itu adalah asumsi dasar atau nilai-nilai yang nilai yang mendasar yang dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Dari mana timbulnya nilai, keyakinan, perilaku, asumsi dasar itu? Dari timbul dalam proses penyesuaian dengan lingkungan. Jadi dengan adanya penyesuaian, kita selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan, kita selalu ditempa dengan berbagai macam persaingan dan lingkungan yang enggak stabil begitu ya, dinamis, maka akan ada nilai-nilai yang kita pegang teguh. Nah, itulah yang membentuk sebuah budaya, perilaku, nilai, dan keyakinan atau asumsi dasar. Nah, budaya juga bisa dibentuk dari nilai dasar dari koalisi dominan, maksudnya pendiri organisasi. Seorang pendiri organisasi bisa menurunkan nilai yang diyakininya. Contoh perusahaan Jepang itu nilai-nilai itu kan kebersihan, kerapian, kemudian kedisiplinan semacam itu ya, kerja keras dan sebagainya. Itu bisa diaplikasikan dalam perusahaan menjadi sebuah kebijakan, ya, kebijakan yang dipraktekkan. Nah, seperti itu caranya untuk membentuk sebuah organisasi. Kemudian juga ada dalam bentuk simbolik, misalnya simbolik dalam bentuk slogan, visi misi yang terpampang di perusahaan. Jadi itu adalah cara terbentuknya budaya organisasi. Sumber dari budaya. Organisasi bisa bersumber dari lingkungan. Tadi kan sudah dikatakan kalau timbul dari proses penyesuaian dengan lingkungan. Jadi bisa timbul atau berpengaruh dari lingkungan eksternal, dari lingkungan kita di mana perusahaan itu ada berdiri. Kemudian dari nilai masyarakat yang ada di sekitarnya juga demikian bisa. Terus kemudian dari pengalaman organisasi yang selama ini sudah berkecimpung di dalamnya, pasang surut, persaingan, kondisi lingkungan seperti yang saya bilang tadi. Nah, itu juga bisa membentuk sebuah organisasi. Nah, organisasi yang baik seperti apa?
organisasi atau ciri budaya organisasi yang baik seperti apa. Inovasi, pengambilan keputusan, stabilitas, keamanan. Nah, ini bisa Anda baca sendiri. Nah, itu adalah menurut Robbins dan juga O'Reilly ya. Ini adalah ciri-ciri dari budaya organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ada karismatik, ketergantungan bawahan. Jadi bawahan itu apa kata atasan, tidak berani melakukan sendiri. Atasan dianggap sebagai yang memiliki kekuasaan penuh, punya wibawa yang tinggi, ya gitu ya. Dan juga atasan itu memperlihatkan kebutuhan yang kuat untuk diperhatikan, begitu ya. Biasanya dalam karismatik. Lawannya adalah sebaliknya, ini adalah menekankan kebebasan. Jadi kalau tadi itu kan ketergantungan tinggi, tapi kalau ini bebas, tidak tergantung. Nah, seperti itu. Paranoid. Jenis budaya paranoid itu mudah mencurigai. Atasan mencurigai bawahannya itu malas. Sebenarnya itu mereka itu malas. Kalau ada di depan saya saja dia rajin begitu. Nah, kalau lawannya adalah budaya yang mempercayai bawahan. Kemudian budaya penghindaran. Seperti apa budaya penghindaran? Jadi suatu budaya yang sudah ada di dalam organisasi cenderung untuk menghindari suatu tantangan tertentu dari lingkungan karena merasa tidak mampu, pasif. Perasaan ketidakmampuan kita dalam menghadapi lingkungan itu juga ada. Jadi akhirnya dia mencari pembenaran melalui para pakar untuk mendukung pendapatnya dia, karena nggak percaya diri dia. Nah, lawannya adalah budaya pencapaian, sebaliknya ya. Jadi tahu kelemahannya kita apa sehingga bisa mensikapinya begitu. Kemudian budaya berpolitik, arah pimpinan nggak jelas, kadang ke kanan kadang ke kiri, tergantung dari di mana angin bertiup lebih kencang. Pimpinannya tidak tegas. Bedanya perbandingannya atau kebalikannya, arah yang jelas dari eksekutif puncak. Kemudian birokrasi, kebutuhan kuat untuk mengendalikan lingkungan, perilaku cermat teliti, fokus pada hal-hal detail sampai gak iso jalan karena terlalu banyak aturan, terlalu mendetail aturannya sampai mau melakukan ini susah karena terlalu banyak berbelit-belit. Nah, sebaliknya kreatif, budaya kreatif itu dapat bekerja sama satu tim, aturannya juga nggak terlalu ribet, nggak terlalu sangat aturan memang bagus, tetapi kalau terlalu ribet itu justru menghilangkan atau mengurangi ruang gerak yang terlalu, justru malah tidak bisa berkinerja dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kebalikannya. Itu adalah jenis-jenis budaya di dalam organisasi. Terus kemudian bagaimana hubungan budaya dengan prestasi? Baik, hubungan budaya dengan prestasi kerja. Hubungan budaya dengan prestasi kerja. Terdapat hubungan yang tidak kuat antara budaya yang kuat dengan prestasi kerjanya. Jadi artinya apa? Hubungan tidak kuat antara budaya yang kuat dengan prestasi kerja. Semakin kuat sebuah budaya, itu malah justru tidak berkorelasi positif dengan prestasi kerja selama jangka panjang. Maksudnya seperti apa? Karena kalau budaya yang terlalu kuat itu dia akan cenderung susah untuk dirubah, gak mau dirubah karena terlalu kuat, sehingga padahal lingkungan kita adalah selalu berkembang. Nah, begitu ya. Sehingga budayanya tetap, tetapi kalau nggak sesuai dengan lingkungan kan nggak bagus. Terdapat hubungan kuat antara budaya yang sesuai dengan lingkungan dengan prestasi kerja jangka panjang. Jadi hubungan kuat antara budaya yang sesuai dengan lingkungan. Jadi budaya yang bagus adalah budaya yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, seperti itu.
perusahaan yang berhasil pada masa lampau dapat mengembangkan budaya yang tidak sehat. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita sudah pernah berhasil masa kejayaan emas, itu kita akan merasa bahwa budaya yang kita miliki itu adalah benar. Itu yang bisa diaplikasikan sampai akhir zaman begitu ya. Jadi meskipun lingkungan berubah, maka kita tidak akan mau merubah budaya kita begitu, karena merasa budaya kita sudah oke. Nah, itu adalah kelemahan daripada budaya kita. Kalau misalnya terlalu kuat juga tidak akan berdampak pada prestasi kerja selama jangka panjang. Tapi kemudian budaya yang bagus adalah budaya yang adaptif begitu. Kalau kita pernah berhasil di dalam suatu kondisi tertentu, kemudian keberhasilan yang sukses, sehingga kita lupa bahwa lingkungan selalu berubah begitu ya. Strategi atau budaya yang kita miliki belum tentu cocok untuk lingkungan yang berubah gitu. Keengganan mengubah budaya. Keengganan merubah budaya itu adalah ada menurut Jane, orang itu ada ketakutan untuk berubah karena takut kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi nanti begitu. Karena kita cenderung untuk tidak mau berubah karena kan nggak tahu nanti itu terjadi apa. Ada juga orang yang justru sebaliknya, kalau saya tidak berubah maka saya akan tergerus oleh perubahan. Nah begitu. Oke, ini adalah hal-hal yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.